Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kisah dimulai, dukung channel Cantika Story dengan menekan tombol subscribe, agar setiap kisah menarik bisa kami berikan setiap hari. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup sederhana lalu tiba-tiba takdir menjemput dengan cara yang tak terduga? Namanya Amel, janda muda dari sebuah desa di Jawa Tengah yang hijau dan tenang di siang hari, namun sering menyimpan gumam panjang saat malam tiba. Usianya masih di awal 20-an, tetapi sorot matanya menyimpan keteguhan perempuan yang telah lama belajar dari patah. Di bibirnya tersimpan senyum sederhana, sejenis senyum yang tak dibuat untuk menipu siapapun, hanya cara halus untuk menata napas ketika hidup terasa berat. Beberapa bulan sebelum hari ini, rumah tangganya runtuh. Ia menceraikan suaminya setelah berulang kali memergoki perselingkuhan. Bukti datang tidak dengan gaduh, melainkan dengan sunyi yang menyesakkan. Malam terakhir sebelum tanda tangan, Amel duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan lampu yang menimpa dinding. Di dekat jendela, ponsel suaminya menyala, menampilkan pesan yang tak perlu ditafsirkan panjang. Setiap kata di layar seakan menjadi palu kecil yang mengetuk retakan lama di hatinya. Ia tidak berteriak, tidak menuntut. Ia hanya menegakkan punggung, mengumpulkan keberanian, lalu berkata dengan suara yang tetap lembut, bahwa mereka harus berhenti menyakiti satu sama lain. Sejak itu, Amel kembali tinggal dengan ayahnya. Sang ayah adalah lelaki yang dikenal di desa karena kebaikan. Ia ringan tangan membantu hajatan tetangga, sering terlihat menuntun orang tua menyeberang jalan menuju musala, dan tidak pernah pulang dari sawah tanpa menanyakan kabar siapapun yang dilewatinya. Rambutnya telah memutih di sisi, kulitnya dikeraskan matahari, tetapi matanya jernih seperti aliran sungai kecil yang membelah pematang. Hari-hari di rumah tua itu berjalan pelan. Pagi membuka tirai dengan kokok ayam dan uap air panas dari teko. Amel menyiapkan sarapan sederhana, menyapu halaman, menjemur pakaian di tali yang ditarik dari tiang ke tiang seperti garis harapan. Sang ayah berangkat lebih awal, pulang ketika matahari condong, lalu duduk di beranda sambil menghaluskan serat bambu untuk anyaman yang ia jual di pasar. Di sela pekerjaan, mereka bercakap pendek tentang cuaca, harga beras, dan rencana kecil yang sekadar menjaga semangat agar tetap menyala. Kabar perceraian Amel menyebar seperti angin yang membawa berita. Ada yang bersimpati, ada yang berbisik. Di antara bisik itu, datang Randy, pemuda kaya dari keluarga terpandang. Ia mengetuk pintu dengan serangkaian basa-basi yang halus. Di hadapan ayah Amel, Randy menyatakan niat baik, membawa sekeranjang buah dan janji tentang masa depan yang nyaman. Kata-katanya rapi, pakaiannya wangi, senyumnya terlatih untuk membuat siapapun merasa dipilih. Namun pengalaman telah mengasah naluri Amel. Di balik kerapihan Randy, ia menangkap aroma yang pernah membuatnya patah. Bukan aroma wangi, melainkan sikap yang terlalu mudah memamerkan, terlalu cepat menyusun janji, terlalu suka menjadi pusat perhatian. Amel menatap ayahnya menatap balik, keduanya saling mengerti tanpa perlu banyak kata. Malam itu, dengan santun, Amel menolak lamaran Randy. Ia memohon agar keluarga itu paham bahwa dirinya belum sanggup menitipkan hati pada sosok yang menyisakan curiga sejak mula. Sejak penolakan itu, udara di sekitar rumah lama terasa berubah. Pintu yang selalu dikunci rapat beberapa kali didapati terbuka saat pagi. Jejak tanah basah terlihat di teras, seperti ada orang yang berdiri lama menunggu, namun tak pernah memanggil. Ayam peliharaan ayah hilang satu demi satu, entah kemana. Suatu subuh, kaca jendela dapur retak memanjang, garis bening yang memantulkan cahaya matahari pertama seperti luka yang baru. Amel tidak ingin menebak pelakunya. Ia memilih diam, menjaga ayahnya agar tidak terbakar amarah. Sang ayah menenangkan dengan suara rendah, meminta Amel memperbanyak doa, tetap menunaikan sholat, dan mempercayai bahwa Allah menjaga mereka dari apa yang tak terlihat. Malam berikutnya, angin bertiup lebih dingin. Di halaman, daun bambu berdesir seperti doa yang dibaca lirih. Amel duduk bersama ayah di ruang tengah, lampu temaram menggantung di atas, menumpahkan cahaya kekuningan yang membuat semua tampak akrab. Ayah memandang dinding, lalu berkata dengan hati-hati,
Ia tak ingin menuduh siapapun, tetapi ia juga tak ingin menunggu sesuatu yang lebih buruk. Esok, ia mengajak Amel pergi untuk sementara. Bukan melarikan diri, hanya menepi agar jiwa tetap utuh. Mereka akan tinggal di rumah nenek, di desa kecil yang letaknya 2 jam perjalanan dari sana. Di sana lebih tenang, lebih lapang untuk menata ulang keberanian. Pagi keberangkatan, Amel mengepak pakaian. Ia melipat baju kerja yang masih bersih, menyelipkan sajadah kecil warisan ibunya, juga sebuah buku catatan yang sejak lama menjadi tempatnya menurunkan rasa. Di halaman, tetangga yang dekat datang membantu, mengikat barang di atas pikap tua. Ada lambaian tangan, ada mata yang basah, ada kecemasan yang tak diucapkan. Ayah menutup pintu pelan, menatap rumah itu sejenak, lalu menghela napas panjang seperti mengakhiri sebuah bab yang berat. Jalanan menuju rumah nenek membelah sawah dan kebun jati. Langit cerah, awan berarak, seolah alam sengaja menata pemandangan lega untuk 2 penumpang yang meminta damai. Di jok depan, Amel bersandar, melirik ayahnya yang tetap tenang di balik kemudi. Ia bersyukur, setidaknya ada tempat untuk singgah, ada pelukan yang tak pernah berubah, ada panggilan anakku yang terdengar sama hangatnya sejak ia kecil. Rumah nenek menyambut seperti pelabuhan. Pagar kayu dicat putih, beranda luas dengan kursi rotan yang menghadap ke kebun pisang, dan aroma kue basah yang baru keluar dari kukusan. Nenek memeluk Amel lama sekali, seolah sedang memungut kembali cucu yang tercecer di tengah badai. Malam-malam pertama di sana dilalui dengan tenang. Amel membantu nenek menata dapur, membersihkan gudang, menanam cabai di sudut tanah yang gembur. Ayah beberapa kali diajak warga sekitar ke musala kecil untuk duduk dan berbagi cerita. Perlahan, napas kembali teratur. Di lingkungan baru itu, Amel mulai belajar tersenyum tanpa memaksa. Ia berjalan ke pasar bersama nenek, menawar sayur sambil bercanda kecil dengan pedagang. Ia mengantar sarapan ke beranda untuk ayah, meletakkan piring sambil mengingatkan agar teh tidak dibiarkan terlalu dingin. Sore hari, ia duduk di tangga, membaca ulang catatan lamanya dan mencoba menulis yang baru. Baris-baris kalimat itu tidak selalu rapi, tetapi di setiap kelirunya ada usaha untuk sembuh. Sampai suatu sore, seorang tetangga yang baru pulang dari Arab datang berkunjung. Namanya Ibu Rahma, perawakannya tegap, sorot matanya hangat. Ia membawa kurma dan sedikit oleh-oleh untuk dibagikan. Obrolan bermula dari hal ringan, lalu perlahan berpindah ke pengalamannya bekerja di sebuah perusahaan besar di kota Arab. Ibu Rahma menyampaikan kabar bahwa kantornya sedang membutuhkan staf administrasi. Pekerjaannya rapi, lingkungan kantornya baik, dan ada peluang belajar yang luas bagi siapapun yang siap kerja keras. Kabar itu membuat dada Amel berdebar. Ia mendengar kata peluang seperti seseorang mendengar suara air di tengah musim kemarau. Namun tak lama, keraguan menyelinap pelan. Biaya. Bagaimana ia bisa menutup biaya keberangkatan, pengurusan berkas, dan ongkos hidup awal sebelum gajian pertama turun? Tatapannya menurun, jemarinya saling menggenggam. Di hadapannya, ayah hanya memberi angguk lembut, isyarat bahwa ia mendengar apa yang tak sanggup diutarakan. Ibu Rahma tersenyum, menatap Amel seperti seorang kakak yang memahami adik bungsunya. Ia berkata bahwa ketika niat lurus dan langkah diserahkan kepada Allah, jalan sering terbuka dari arah yang tak disangka. Ia menawarkan bantuan, bukan sebagai belas kasihan, melainkan sebagai jembatan yang harus ada agar seseorang bisa menyeberang. Ada skema resmi perusahaan untuk calon karyawan berprestasi yang membutuhkan dukungan biaya awal, dan ia bersedia menjadi penjamin selama proses administrasi. Amel menatap ayahnya, memohon restu hanya dengan mata. Ayah mengangguk lagi, kali ini dengan senyum yang lebih terang. Malam turun perlahan. Di ruang tengah, lampu kembali memantulkan cahaya kuning yang menenangkan. Amel menutup buku catatannya setelah menulis satu kalimat pendek tentang harapan yang tiba sore ini. Di luar, angin membawa aroma tanah basah dari kebun, menembus kisi jendela. Ia memejamkan mata, mengucap syukur dalam hati. Ia tidak tahu sejauh apa perjalanan yang menantinya, tetapi untuk pertama kali sejak lama, ia merasa langkahnya tidak lagi sendirian. Di ujung malam, ayah menepuk bahunya pelan. Suaranya jernih, mengalun seperti azan subuh yang selalu menenangkan.
Ia meminta Amel menjaga sholat, menjaga adab, menjaga hatinya tetap bersih. Karena perjalanan besar sering dimulai dari hal yang paling kecil, dari cara seseorang menata niat, menyusun waktu, dan menolak putus asa. Di dada Amel, sesuatu menyalakan nyala yang tak lagi rapuh. Esok, ia akan memulai proses yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Pagi itu, mentari memantulkan cahaya lembut di atas genteng rumah nenek. Burung-burung kecil berkicau di antara ranting jambu, seolah ikut mengabarkan hari yang penting bagi Amel. Hari ini, ia akan memulai perjalanan baru, langkah awal menuju tanah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Nenek menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat dengan tumis kacang panjang dan sambal terasi. Ayah duduk di kursi rotan, memandangi Amel yang sibuk memeriksa berkas-berkas. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu, inilah saatnya membiarkan anak perempuannya belajar terbang lebih jauh. Yah, suara Amel pelan tapi penuh getar. Kalau nanti Amel berhasil, Amel janji akan kirim uang buat perbaiki rumah, ya. Ayah tersenyum kecil. Nak, rumah kita tidak butuh diperbaiki. Yang penting hatimu jangan rusak. Dimanapun kamu berada, jangan lupa sholat, jangan lupa Allah. Kalimat itu menancap kuat dalam dada Amel. Ia tahu, restu ayah adalah kunci bagi setiap langkah yang akan ia tempuh. Beberapa hari kemudian, proses administrasi berjalan lancar. Ibu Rahma membantu mengurus semua berkas hingga tiket keberangkatan. Amel tak berhenti bersyukur. Malam sebelum berangkat, ia menatap langit dari jendela kamar nenek. Bintang-bintang bertaburan, dan angin malam berembus lembut melewati pipinya yang basah oleh air mata. Ya Allah, bisiknya lirih, jika ini jalanku, maka mudahkanlah. Lindungi ayah, lindungi nenek, dan tuntunlah langkahku di tempat yang jauh nanti. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, halaman rumah nenek penuh dengan tetangga yang ikut mengantar. Ibu Rahma sudah menunggu di depan, menatap Amel dengan bangga. Dengan pakaian rapi, kerudung warna krem, dan tas kecil di tangan, Amel tampak anggun dan tegar. Tapi di balik senyum itu, dadanya bergetar hebat. Sebelum naik mobil menuju bandara, Amel memeluk ayahnya erat sekali. Amel, pergi dulu ya. Ayah mengusap punggungnya pelan. Pergilah dengan hati yang baik, nak. Jangan takut. Ingat, semua orang yang berbuat baik akan selalu dilindungi oleh Allah. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Tapi Amel tahu, ia harus kuat. Ia mencium tangan ayah dan neneknya, lalu melangkah meninggalkan rumah itu. Suara doa mengiringi setiap langkahnya. Setelah penerbangan panjang yang melelahkan, pesawat mendarat di sebuah kota besar di Arab. Saat kaki Amel menginjak tanah itu, hatinya berdesir. Udara panas menyambut, langit terlihat lebih terang dari yang biasa ia lihat di Indonesia. Ia menarik napas panjang, inilah awal dari kehidupan barunya. Di luar bandara, seorang sopir menjemputnya dengan ramah. Ia memegang papan bertuliskan nama Amel dan membawanya menuju sebuah mobil hitam mengilap. Selama perjalanan, Amel melihat gedung-gedung tinggi, jalanan bersih, dan orang-orang berjalan dengan pakaian khas Arab. Semua terasa asing, tapi juga menakjubkan. Mobil itu berhenti di depan gedung besar bertingkat, berwarna putih gading dengan logo perusahaan di atasnya. Di pintu masuk, seorang wanita Arab berpakaian profesional menyambutnya dan memintanya mengikuti ke dalam. Di sana, suasana sangat teratur. Orang-orang berjalan cepat, berbicara sopan, dan udara kantor dipenuhi aroma parfum khas Timur Tengah. Selamat datang, Amel, suara seorang pria tiba-tiba terdengar. Amel menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria muda berwajah tegas dan berpenampilan elegan. Jas hitamnya rapi, jam tangannya berkilat, dan matanya tajam namun lembut. Aku Ali, katanya sambil tersenyum. Aku pemilik perusahaan ini. Mulai hari ini, kamu bekerja di bawah tim administrasi. Semoga kamu betah. Amel menunduk sopan. Terima kasih, Tuan Ali. Ali tersenyum kecil. Panggil saja saya Ali. Kita semua di sini keluarga. Kalimat itu membuat Amel merasa lebih tenang. Hari pertamanya berjalan baik. Ia belajar cepat, mencatat setiap tugas dengan rapi, dan selalu datang lebih awal dari yang lain.
Rekan kerja mulai menyukainya, bukan hanya karena kerajinannya, tapi juga karena sikapnya yang rendah hati dan sopan. Namun tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang sering memperhatikannya diam-diam dari lantai atas. Ali, sang pemilik perusahaan, sering turun ke lantai tempat Amel bekerja dengan alasan sepele. Kadang hanya untuk menanyakan laporan, kadang pura-pura lewat sambil berbicara dengan staf lain. Tapi sebenarnya, ia hanya ingin melihat sosok wanita sederhana yang membuat suasana kantornya terasa berbeda. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Amel semakin betah dengan pekerjaannya. Ia mulai terbiasa dengan budaya Arab, dengan makanan yang asing di lidahnya, dan dengan aroma bunga yang selalu menyambut setiap pagi di kantor. Tapi di balik semua itu, hatinya tetap dijaga rapat. Ia tidak ingin lagi terjatuh oleh cinta yang salah. Namun pandangan mata Ali selalu punya cara untuk membuat Amel berdebar. Cara ia memandang, cara ia berbicara lembut, dan bagaimana ia menghormati setiap karyawannya tanpa membeda-bedakan. Sampai suatu hari, Ali memanggilnya ke ruangannya. "Amel," katanya sambil menatap lembut, "aku kagum dengan caramu bekerja. Kamu mengingatkanku pada seseorang yang dulu menemaniku di masa kecil. Orang yang penuh kasih dan tak pernah berhenti bersyukur." Amel terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Terima kasih, Tuan Ali. Saya hanya melakukan yang terbaik." Ali tersenyum, lalu menatap jendela. Kadang, orang yang datang tanpa rencana justru membawa perubahan besar. Kalimat itu menempel di hati Amel sepanjang hari. Ia tak tahu apa maksudnya, tapi perasaannya mulai berubah. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, perlahan namun pasti. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Ali menyimpan rahasia yang belum ia ceritakan. Ayahnya sedang sakit keras, dan ibunya melarangnya untuk menikah sampai sang ayah benar-benar sembuh. Ali mematuhi perintah itu, tapi hatinya tak bisa membohongi perasaannya. Ia mencintai Amel, meski belum berani mengungkapkannya. Sementara itu, Amel terus bekerja seperti biasa, tak menyadari bahwa setiap langkahnya kini sedang diperhatikan oleh hati yang mulai jatuh cinta. Malam itu, setelah menutup buku laporan terakhir, Amel menatap langit Arab dari jendela asrama karyawan. Bulan tampak besar dan indah. Ia teringat pesan ayahnya sebelum berangkat. "Jangan lupa sholat, jangan lupa Allah." Ia tersenyum kecil, lalu menunduk berdoa. Tak ia tahu, doa malam itu akan menjadi awal dari takdir yang mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari di kantor terus berjalan dengan ritme yang nyaris sama. Namun bagi Amel, ada sesuatu yang perlahan berubah. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia berjalan melewati koridor, selalu ada pandangan yang mengikuti langkahnya dengan diam. Tatapan itu bukan tatapan biasa, melainkan milik Ali, pria muda yang kini sering hadir tanpa alasan jelas di sekitar tempat kerjanya. Ali bukan tipe atasan yang keras atau suka memerintah. Ia lembut dalam tutur, tapi tegas dalam keputusan. Setiap kali berbicara dengan Amel, suaranya terdengar tenang, namun dalam nada itu tersimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kehangatan yang perlahan menembus dinding hati Amel yang lama tertutup. Suatu siang, saat jam istirahat hampir usai, Amel sedang membereskan dokumen di meja ketika pintu ruangannya terbuka pelan. Suara langkah bersepatu mendekat. Ia menoleh, dan di sana berdiri Ali dengan senyum ringan di wajahnya. "Amel, kamu belum makan siang?" tanyanya. Amel sedikit gugup. "Belum Tuan." Belum Ali. "Saya baru mau ke kantin." Ali tertawa kecil. "Kebetulan, aku juga belum makan. Kalau kamu tak keberatan, temani aku di ruang makan lantai atas. Ada hal yang ingin kubicarakan." Amel menunduk sopan. "Baik." Di ruang makan yang sepi itu, hanya ada mereka berdua. Ali menuangkan teh, lalu memandang keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Arab yang berkilau diterpa cahaya matahari. "Amel," katanya perlahan, "kau tahu, aku jarang sekali merasa ingin berbicara banyak dengan seseorang. Tapi sejak kamu datang, suasana kantor ini seperti berubah. Kamu membawa ketenangan." Amel menatapnya, lalu buru-buru menunduk. "Terima kasih, Ali. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Ali tersenyum. "Aku tahu. Tapi bukan itu yang kumaksud. Ada hal lain."
Aku hanya ingin kau tahu bahwa kehadiranmu berarti. Hening sejenak. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Amel merasa dadanya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak menafsirkan terlalu jauh. Ia tahu posisinya. Ia seorang staf, dan Ali adalah atasannya. Namun dalam diam, hatinya mulai berdebar setiap kali mendengar langkah kaki yang familiar itu melintasi lorong. Malam harinya, di kamar asrama, Amel duduk di tepi ranjang. Ia memegang ponselnya, membuka pesan dari ayah di Indonesia. Bagaimana pekerjaanmu, Nah? Ayah selalu mendoakanmu setiap malam. Jangan lupa sholat dan jaga dirimu di sana. Amel tersenyum lembut membaca pesan itu. Amel baik-baik saja ya. Pekerjaannya menyenangkan, orang-orangnya baik. Namun hatinya menambahkan kalimat yang tak ia tulis, termasuk seseorang yang sering membuat jantung Amel berdebar tanpa alasan. Waktu terus berjalan. Ali semakin sering berbicara dengan Amel, tidak hanya soal pekerjaan tapi juga hal-hal kecil, tentang makanan favorit, tentang cuaca yang tak menentu, tentang kebiasaan orang Indonesia yang gemar tersenyum. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Ali memanggil Amel ke ruangannya. Kali ini ia terlihat berbeda, tidak dengan pakaian kerja formal, melainkan baju panjang sederhana warna abu lembut. Amel, katanya pelan, aku ingin jujur padamu. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan sejak lama. Amel menatapnya, jantungnya berdetak cepat. Aku menyukaimu, ucap Ali akhirnya, suaranya tulus tanpa ragu. Tapi aku juga tahu aku belum bisa berbuat banyak. Ayahku masih sakit, dan ibuku melarangku menikah sebelum beliau sembuh. Aku tidak ingin membuat ibuku kecewa. Kata-kata itu membuat Amel terdiam. Dadanya penuh rasa campur aduk. Bahagia, takut, dan tak percaya semuanya datang bersamaan. Ia menatap Ali dengan mata berkaca-kaca. Tuan, Ali, saya tidak tahu harus berkata apa. Ali tersenyum lembut. Kau tidak perlu berkata apapun. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak ingin kau merasa sendirian di negeri ini. Aku akan selalu menjagamu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Walau mereka jarang berbicara langsung, ada sesuatu yang berubah di antara keduanya. Tatapan mereka sering bertemu, dan dalam setiap tatapan itu, ada bahasa yang tak diucapkan. Namun di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, Amel tidak lupa berdoa setiap malam. Ia berlutut di atas sajadah kecilnya, menunduk dan berbisik lirih, "Ya Allah, jika perasaan ini salah, maka hapuskanlah. Tapi jika ia adalah jalan dari MU, maka tuntunlah agar tetap dalam kebaikan." Doa itu menjadi teman tidurnya setiap malam. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Ayah Ali dinyatakan mulai pulih. Dokter mengatakan kesehatannya membaik dengan cepat, dan keluarga itu bersyukur. Namun di saat yang sama, hati Ali gelisah. Ia tahu, saat yang dijanjikan ibunya semakin dekat. Suatu pagi, ibunya memanggilnya ke ruang keluarga. Wanita itu berwajah lembut namun berwibawa. Ali, katanya, ibu tahu, hatimu telah memilih. Anak itu, Amel, perempuan yang baik. Ibu melihatnya. Ia tidak mengejar harta, ia tulus. Tapi jangan buru-buru. Tunggu ayahmu benar-benar sehat, lalu bicarakan baik-baik dengannya. Ali mengangguk pelan. Terima kasih ibu. Aku akan menunggu. Namun tanpa sepengetahuan mereka, takdir sedang menyiapkan pertemuan besar. Sebuah undangan yang akan mengubah jalan hidup Amel selamanya. Hari itu, Amel menerima pesan singkat dari sekretaris kantor. Amel, besok pagi keluarga besar Tuan Ali ingin bertemu. Datanglah ke ruangan utama pukul 10. Amel membaca pesan itu berulang-ulang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah ini tentang pekerjaannya, atau tentang sesuatu yang lebih dalam dari itu? Malamnya, ia kembali berdoa di atas sajadahnya. Angin malam mengalir lembut melalui jendela, membawa aroma bunga dari taman belakang. Ya Allah, bisiknya, aku tak tahu apa yang menantiku besok. Tapi apapun itu, aku pasrah pada kehendak MU. Dan malam itu, di langit Arab yang sunyi, bintang tampak bersinar lebih terang dari biasanya, seakan ikut menjadi saksi bahwa kisah cinta yang suci sedang menunggu untuk diungkapkan.
Pagi itu terasa berbeda. Udara di kota Arab yang biasanya hangat kini terasa lembut menyentuh kulit. Dari jendela kamarnya, Amel melihat matahari perlahan naik, menembus tirai putih yang bergoyang pelan oleh hembusan angin. Hari ini, ia dipanggil ke ruangan utama untuk menemui keluarga besar Ali. Sejak subuh tadi, hatinya tidak tenang. Jantungnya berdetak cepat, seolah ingin memberitahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Amel menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan gamis berwarna biru muda, sederhana tapi rapi. Wajahnya tampak tenang, namun dalam matanya ada kecemasan yang sulit disembunyikan. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, tenangkan hatiku. Apapun yang terjadi nanti, biarlah Engkau yang menuntun." Di ruang bawah, seorang staf perusahaan menjemputnya. "Tuan Ali menunggu Nona," katanya sopan. Amel mengangguk pelan, mengikuti langkahnya menyusuri koridor panjang yang dipenuhi aroma parfum khas ruangan Arab, lembut, hangat, dan menenangkan. Ketika pintu besar itu terbuka, Amel tertegun. Di dalam ruangan luas berdekorasi emas dan putih itu, duduk 3 orang, Ali, ibunya, dan seorang pria yang tampak gagah dengan sorot mata teduh, ayah Ali. Ali berdiri, lalu berjalan menghampiri Amel. Wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya, tapi dalam sorot matanya, ada kebahagiaan yang sulit disembunyikan. "Amel," ucapnya lembut, "silakan duduk. Aku ingin memperkenalkanmu kepada keluargaku." Amel menunduk sopan dan duduk di kursi di hadapan mereka. Tangannya menggenggam erat ujung jilbabnya, berusaha menahan getar. Ibu Ali tersenyum ramah. "Kau Amel, bukan?" katanya dengan suara hangat. "Ali sering menyebut namamu. Ia bilang kau gadis yang tekun dan rendah hati." Amel menunduk lebih dalam. "Alhamdulillah, saya hanya berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin, Bu." Sementara itu, ayah Ali menatapnya dengan mata yang lembut tapi penuh wibawa. "Kau dari Indonesia ya?" "Benar, Tuan," jawab Amel sopan. "Negeri yang indah. Orang-orangnya ramah. Aku percaya, kau datang ke sini bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena takdir yang telah Allah siapkan." Kata-kata itu membuat Amel nyaris meneteskan air mata. Ia tak tahu apa maksud ucapan itu, tapi hatinya bergetar. Ali kemudian duduk di samping ayahnya dan berkata dengan suara tegas namun lembut, "Ayah, Ibu, aku ingin berbicara dengan jujur hari ini. Aku mencintai Amel." Ruangan seketika menjadi hening. Ibu Ali tersenyum kecil, sementara ayahnya menghela napas pelan. "Aku sudah tahu, Nak," ucap sang ayah akhirnya. "Cinta bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. Tapi, apakah kau yakin dengan pilihanmu? Ia berbeda budaya, berbeda bangsa." Ali mengangguk mantap. "Aku yakin, Ayah." Hati ini tenang setiap kali melihatnya. Ia tidak mengejar harta, tidak mencari nama, ia hanya bekerja dengan hati. Amel menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tak menyangka, perasaan yang selama ini hanya ia simpan diam-diam kini terucap seterang itu di hadapan keluarga besar Ali. Ibu Ali kemudian menatap Amel dengan lembut. "Anakku, kami tidak menilai dari mana kau berasal. Yang kami lihat adalah bagaimana hatimu. Tapi, sebelum semuanya dibicarakan lebih jauh, aku ingin kau memikirkan satu hal. Apakah kau siap menjalani kehidupan baru di negeri ini, jauh dari keluargamu?" Pertanyaan itu membuat dada Amel terasa sesak. Ia menatap Ibu Ali dengan mata yang berkaca-kaca, lalu menjawab pelan, "Saya tidak tahu apakah saya bisa kuat, Bu. Tapi saya percaya, selama niat saya baik, Allah akan memberi saya kekuatan." Ibu Ali tersenyum haru. "Jawaban yang indah, Nak." Ayah Ali menatap istrinya, lalu mengangguk. "Kalau begitu, aku tidak melihat alasan untuk menolak. Jika ini kehendak Allah, maka aku merestui hubungan kalian." Air mata Amel akhirnya jatuh juga. Ia menutup mulutnya, menahan isak. Ali tersenyum lebar, menatap orang tuanya dengan penuh syukur. Ia mencium tangan mereka satu persatu. "Terima kasih, Ayah." "Ibu." Ibu Ali lalu berdiri dan mendekati Amel. Ia menggenggam tangan Amel dengan lembut. "Nak, mulai hari ini, anggap kami keluargamu juga. Tapi sebelum semuanya resmi, hubungi ayahmu di Indonesia. Mintalah restunya."
Sebab doa orang tua adalah kunci keberkahan setiap rumah tangga. Amel mengangguk cepat. Iya, Bu, saya akan segera menelepon ayah. Malamnya, setelah pertemuan itu, Amel duduk di balkon kamarnya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman di bawah. Tangannya gemetar saat ia menekan nomor telepon ayahnya. Setelah beberapa nada sambung, suara yang sangat ia rindukan terdengar. Halo, Nak, bagaimana kabarmu di sana? Air mata Amel langsung jatuh. Yah, suaranya bergetar. Amel ingin minta restu. Tuan Ali, dia ingin melamar Amel. Orang tuanya sudah setuju. Hening beberapa saat di seberang sana, hanya terdengar tarikan napas panjang ayahnya. Lalu dengan suara tenang tapi penuh getar, sang ayah berkata, Nak, kalau itu jalan yang Allah bukakan untukmu, ayah merestui. Tapi jangan pernah lupakan siapa dirimu, dari mana kamu berasal, dan siapa yang dulu membesarkanmu. Amel menangis semakin keras. Terima kasih, Yah, doakan Amel bisa menjadi istri yang baik. Ayah selalu mendoakanmu setiap hari, Nak. Setiap sujud, nama Amel tidak pernah lepas dari doa ayah. Percakapan itu berakhir dengan tangis bahagia. Malam itu, Amel sujud lama sekali. Ia bersyukur karena jalan hidupnya kini terang dan diberkahi. Di luar, langit Arab tampak cerah. Bulan menggantung bulat di atas gedung-gedung tinggi, seolah ikut menjadi saksi dari pertemuan dua hati yang disatukan oleh doa dan restu keluarga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Amel tertidur dengan senyum bahagia di wajahnya. Fajar menyingsing dengan lembut di langit Arab. Cahaya keemasan menembus jendela kamar Amel, membangunkannya dari tidur panjang yang damai. Ia membuka mata perlahan, lalu duduk di tepi ranjang sambil mengucap syukur pelan. Hari itu, udara terasa berbeda. Ada kesejukan yang menenangkan, seolah Allah sedang mengirimkan tanda restu dari langit untuk langkah-langkah yang akan ia tempuh. Amel menatap keluar jendela. Di ufuk timur, mentari muncul perlahan, seperti senyum lembut yang memberi semangat baru. Di hatinya, ada perasaan syukur yang sulit dijelaskan. Ia teringat ayahnya, teringat kalimat penuh kasih yang selalu menguatkannya. Ayah selalu mendoakanmu setiap sujud, Nak. Kalimat itu terus terngiang, mengiringi setiap napasnya. Setelah menunaikan sholat subuh, Amel duduk lama di atas sajadahnya. Ia menengadahkan tangan, dan doa mengalir dengan air mata yang menetes pelan. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati. Jika Ali memang jodohku, maka satukanlah kami dalam keberkahan MU. Tapi jika tidak, maka jauhkanlah dengan cara yang baik. Aku hanya ingin hidup dalam ridho MU. Selesai berdoa, Amel merasa hatinya lapang. Tak ada lagi rasa takut, tak ada ragu. Hanya keyakinan bahwa setiap kejadian adalah bagian dari takdir yang Allah atur dengan sempurna. Pagi itu, Ali datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak cerah, seperti seseorang yang baru saja mendapatkan keajaiban. Begitu melihat Amel yang sedang memeriksa berkas, ia menghampiri dengan senyum hangat. Assalamualaikum, Amel. Waalaikumsalam, Ali. Kau sudah berbicara dengan ayahmu? Amel menatapnya sambil menahan haru. Sudah. Ayah merestui hubungan kita. Ali menghela napas panjang, lalu tersenyum lega. Alhamdulillah. Aku tahu, restu orang tua adalah kunci dari semua kebahagiaan. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Tak perlu banyak kata, cukup dengan pandangan mata yang penuh makna. Dalam hati, masing-masing tahu bahwa Allah telah menulis nama mereka di lembar takdir yang sama. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Ali berkumpul di rumah megah mereka. Hari itu terasa istimewa. Ibu Ali menyiapkan hidangan khas Arab, sementara sang ayah duduk di kursi besar di ruang tamu, tampak lebih sehat dan segar. Ketika Amel datang bersama Ali, suasana menjadi hangat. Semua menyambut dengan ramah. Ibu Ali menggenggam tangan Amel erat, lalu berkata, Nak, hari ini kami ingin membicarakan sesuatu yang sudah lama kami pikirkan. Kami ingin segera melamar kamu untuk menjadi istri Ali. Air mata Amel langsung menetes tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya, menangis haru. Ali menatapnya lembut, lalu berkata, Aku ingin melangkah bersama kamu, Amel.
Bukan hanya sebagai atasan dan karyawan, tapi sebagai suami dan istri. Aku ingin menjaga kamu, seperti kamu menjaga ketulusanmu selama ini. Ayah Ali mengangguk pelan. Kalau begitu, aku restui pernikahan ini. Semoga Allah memberkahi. Suasana berubah menjadi penuh haru. Semua yang hadir tersenyum bahagia. Di pojok ruangan, Amel menunduk dalam, membisikkan syukur berulang kali. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Malam harinya, Amel menelepon ayah dan neneknya di Indonesia untuk memberi kabar. Yah, Nek, mereka akan melamar Amel minggu depan. Suara di seberang langsung dipenuhi tangis bahagia. Nak, ayah bangga padamu. Kau sudah melewati jalan panjang penuh ujian, tapi akhirnya Allah menunjukkan jalan terang. Amel menatap langit malam dari balkon rumah besar itu. Di kejauhan, bintang-bintang bertaburan di langit hitam pekat. Ia membayangkan ayah dan neneknya yang sedang duduk di beranda rumah desa, menatap langit yang sama. Jarak ribuan kilometer terasa tak berarti ketika doa menjadi jembatan di antara mereka. Ya Allah, ucapnya pelan, jika ini memang restu MU, jagalah kami. Jangan biarkan cinta ini membuat kami sombong, tapi jadikan ia jalan untuk semakin dekat dengan MU. Hari-hari menuju pernikahan berjalan cepat. Segala persiapan dilakukan dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Ibu Ali mengatur semua dengan penuh kasih, sementara Amel memilih gaun putih yang tidak berlebihan, sesuai kepribadiannya yang lembut dan sederhana. Pada malam menjelang akad, Amel duduk di kamarnya, memegang foto ayahnya yang dikirim lewat pesan. Ia tersenyum sambil mengusap gambar itu dengan jari. Yah, terima kasih karena selalu percaya sama Amel. Besok, Amel akan menjadi istri seseorang yang insya Allah bisa menjaga Amel seperti ayah dulu menjaga ibu. Air matanya menetes perlahan, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang terlalu besar untuk ditampung oleh hati kecilnya. Keesokan harinya, rumah keluarga Ali dipenuhi aroma bunga melati dan dupa khas Arab. Para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka. Di ruang tengah, karpet tebal terbentang, dan di atasnya duduk Ali bersama ayah dan imam masjid yang akan memimpin akad nikah. Amel duduk di ruang berbeda, ditemani ibu Ali dan beberapa perempuan keluarga. Ia menggenggam tasbih kecil, membaca sholawat pelan untuk menenangkan diri. Suara lantunan akad terdengar dari pengeras suara. Ketika kalimat sah diucapkan, seluruh ruangan serentak mengucap Alhamdulillah. Tangis haru pecah. Ibu Ali memeluk Amel erat, sementara dari layar video, wajah ayah dan neneknya tampak berlinang air mata menyaksikan dari Indonesia. Setelah acara selesai, Ali menghampiri Amel dengan senyum yang penuh makna. Ia menggenggam tangan istrinya itu dengan lembut dan berbisik. Aku tidak akan pernah melupakan hari ini. Karena hari ini, Allah telah mempertemukan dua hati yang tak pernah saling mencari, tapi ternyata ditulis untuk saling melengkapi. Amel menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku pun begitu, Ali. Aku datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan untuk mencari cinta. Tapi ternyata, Allah punya rencana yang lebih indah dari semua yang kubayangkan. Mereka berdua tersenyum, lalu berjalan berdampingan ke arah taman kecil di belakang rumah. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan bunga-bunga yang bermekaran. Di bawah langit Arab yang biru terang, Amel menatap jauh ke depan, masa depan yang kini penuh harapan, bukan lagi kesedihan. Hari itu menjadi awal dari kehidupan baru bagi Amel, seorang wanita Indonesia yang pernah terluka tapi memilih bangkit. Ia meninggalkan masa lalu yang penuh air mata, dan kini hidup dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Karena sesungguhnya, ketika seseorang tetap sabar di tengah luka, Allah selalu punya cara untuk menggantinya dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia duga. Hari itu tiba, hari yang telah ditunggu dengan doa, kesabaran, dan linangan air mata bahagia. Mentari pagi bersinar lembut di langit Arab, seakan ikut memberkati dua hati yang akan dipersatukan. Di halaman istana keluarga Ali, kursi-kursi telah ditata rapi, bunga melati tergantung di setiap sudut, dan wangi parfum khas Timur Tengah memenuhi udara. Amel berdiri di depan cermin kamarnya, mengenakan gaun putih sederhana berhias renda halus. Jilbabnya berwarna lembut seperti warna awan pagi.
Ia tampak anggun, bukan karena perhiasan, tapi karena ketulusan yang terpancar dari matanya. Dalam diam, ia mengucap syukur. Ya Allah, terima kasih telah menuntunku sampai di titik ini. Dari luka yang dalam, Engkau gantikan dengan bahagia yang tak terduga. Ibu Ali masuk ke kamar dengan senyum hangat. Nak, hari ini kau terlihat seperti cahaya. Ali beruntung memilikimu. Amel tersenyum haru. Saya yang beruntung, Bu. Ibu dan keluarga telah menerima saya seperti anak sendiri. Ibu Ali memeluknya erat. Tidak ada perbedaan di mata Allah selain ketakwaan. Kau datang dengan hati bersih dan itu cukup untuk kami. Sementara di ruang depan, Ali sedang mempersiapkan diri. Wajahnya tenang, tapi matanya berkilat seperti orang yang baru saja menemukan separuh jiwanya. Sang ayah menepuk pundaknya pelan. Ingat, nak, rumah tangga bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang tanggung jawab. Jadilah pemimpin yang menuntun, bukan yang menekan. Ali menunduk hormat. Insya Allah, ayah. Saya akan menjaga Amel seumur hidup saya. Ketika musik lembut mulai dimainkan, Amel berjalan perlahan menuju pelaminan. Langkahnya tegap namun penuh haru. Semua mata tertuju padanya. Di antara kerumunan tamu, tampak layar besar menampilkan wajah ayah dan neneknya dari Indonesia yang ikut hadir lewat video call. Mereka berdua menangis melihat putri yang dulu berangkat dengan hati terluka kini berdiri di tempat yang penuh kehormatan. Suara ayahnya terdengar dari seberang layar, serak namun bahagia. Amel, ayah lihat kamu sangat cantik, nak. Ayah tidak bisa berkata banyak, hanya ingin bilang. Ayah bangga. Kau telah melewati ujian besar dengan sabar. Dan kini, Allah membalasnya dengan kebahagiaan. Air mata Amel jatuh pelan, tapi ia tersenyum sambil menatap layar. Terima kasih ya. Restu ayah adalah kebahagiaan terbesar Amel. Acara berlangsung hikmat. Imam masjid memimpin doa dengan suara lembut. Ketika kalimat ijab kabul diucapkan, seluruh ruangan seakan berhenti sejenak. Dan saat suara saksi berkata sah, semua tamu serentak mengucap Alhamdulillah. Tangis bahagia pecah di antara mereka. Ibu Ali memeluk Amel, sedangkan Ali menunduk, berusaha menahan air matanya yang hampir jatuh. Lalu ia berjalan mendekati Amel, menggenggam tangannya dengan lembut. Aku bersyukur, Allah mempertemukanku denganmu di jalan yang tak pernah kuduga, ucapnya lirih. Amel menatapnya dengan mata basah. Aku pun bersyukur, Ali. Aku datang ke negeri ini hanya untuk bekerja, tapi Allah menulis takdir yang jauh lebih indah dari yang aku rencanakan. Mereka berdua saling menatap lama, seolah waktu berhenti di antara kebahagiaan itu. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Ali dan Amel berjalan di taman kecil di belakang rumah. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang ditanam Ibu Ali beberapa hari sebelum acara. Langit di atas mereka bersih, bertabur bintang. Amel menatap ke langit dan berbisik pelan, andai ibu masih ada, pasti ia akan bahagia melihatku seperti ini. Ali menatapnya lembut. Mungkin ibumu tak hadir secara fisik, tapi doanya ada di setiap langkahmu. Karena wanita sekuatmu tidak mungkin lahir tanpa doa seorang ibu yang luar biasa. Amel tersenyum haru. Ia menggenggam tangan Ali erat-erat. Aku tak ingin meminta banyak, Ali. Cukup hidup sederhana, saling mencintai, dan terus berpegang pada Allah. Ali mengangguk. Itulah yang kuinginkan juga. Karena cinta yang sejati bukan yang gemerlap, tapi yang tumbuh dari kesabaran dan keikhlasan. Malam itu, mereka duduk berdua di bawah pohon kecil di taman, berbicara tentang masa depan. Tentang ingin pulang ke Indonesia suatu hari untuk menemui ayah dan nenek, tentang membangun keluarga yang penuh kasih, dan tentang hidup yang sederhana tapi berarti. Tahun-tahun pun berlalu. Amel hidup bahagia di Arab bersama Ali. Ia menjadi sosok istri yang lembut dan bijak, disayangi oleh semua keluarga besar suaminya. Ayahnya di Indonesia kini tinggal di rumah yang diperbaiki dari hasil kerja keras Amel, dikelilingi cucu dan tawa bahagia. Setiap kali Amel menatap suaminya, ia tahu bahwa setiap kesedihan di masa lalu bukanlah hukuman, melainkan jalan panjang menuju kebahagiaan yang sejati. Dan di setiap sujudnya, ia tak pernah lupa mengucap satu kalimat yang dulu menuntunnya melewati segalanya.
Ya Allah, Engkau tidak pernah salah menulis takdir. Engkau hanya menundanya sampai hamba-Mu siap menerimanya dengan hati yang lebih kuat. Amel tersenyum, menatap mentari sore yang perlahan tenggelam di balik gurun pasir. Ia kini tak lagi menjadi wanita yang menangis karena kehilangan, tapi wanita yang tersenyum karena telah menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tumbuh dari kesabaran, dikuatkan oleh doa, dan direstui oleh langit. Dan begitulah, kisah seorang janda muda dari Indonesia yang dulu berangkat dengan hati terluka, kini menutup perjalanan hidupnya dengan bahagia di negeri yang jauh, dalam dekapan cinta dan ridho Allah yang tak pernah berhenti menyertai.